Sobat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset kali ini, kita persembahkan satu video agar kamu Sobat Mirai Aset bisa menjadi investor yang makin paham dengan reksadana. Karena ternyata reksadana menjadi salah satu pilihan aset agar kamu bisa mendiversifikasi portofolio kamu terhadap risk dan juga cuannya. Yuk, simak video berikut ini. Halo Sobat Mirai Aset, kembali lagi di Belajar Bareng Mirai Aset. Yes, BBM kali ini kita akan mengajarkan kamu bagaimana sih agar kamu lebih paham berinvestasi reksadana. Dan tentu saja saya tidak sendirian karena hari ini saya akan ditemani oleh Queen of Reksadana Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Chika Gerungan. Hai Chika, it's really nice to have you here. Halo Alia. Oke Chika, jadi kita langsung bahas aja nih sedikit guidance untuk sahabat Mirai Aset yang ingin memulai berinvestasi reksadana. Apa aja nih hal yang harus diketahui? Oke, Alia dan sahabat Mirai Aset, hal yang pertama adalah profil risiko. Jadi teman-teman harus mengetahui profil risikonya apa sih? Secara umum dibagi menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Nah, step selanjutnya yang kedua adalah tujuan investasi. Nah, sahabat Mirai Aset bisa menentukan tujuan investasi, contohnya seperti dana darurat, dana pendidikan, ataupun dana pensiun. Dan sahabat Mirai Aset, kita sebagai investor juga bisa menentukan jangka waktu untuk berinvestasi yang disesuaikan dengan tujuan investasinya ya. Betul sekali sahabat Mirai Aset. Misalkan contohnya untuk dana darurat. Nah, ini pastikan teman-teman menempatkan dananya di reksadana yang liquid, yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi begitu teman-teman butuh dana darurat, dengan gampang dan cepat dapat dicairkan. Nah, kalau misalkan dana pensiun, itu kan masih panjang ya teman-teman, jangka waktunya 20 tahun misalkan atau 25 tahun. Nah, teman-teman bisa tempatkan di reksadana saham. Tapi ingat ya, high risk, high return. Nah, tapi kan reksadana saham secara jangka panjang dapat memberikan potensi keuntungan yang sangat menarik. Yang terakhir sahabat Mirai Aset adalah dana pendidikan. Misalkan keluarga muda ingin menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya masuk di sekolah dasar, masih 5 tahun lagi. Kita bisa tempatkan dana kita di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap kita biasa sebutnya. Jadi banyak pilihan kelas aset dari reksadana yang sahabat Mirai Aset dapat sesuaikan dengan profil resiko dan juga tujuan investasi. Sebelum kita diskusi lebih jauh tentang reksadana, ada baiknya sahabat Mirai Aset untuk mengetahui apa sih sebenarnya reksadana itu? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kedengarannya ribet ya sahabat Mirai Aset, agar lebih mudah dipahami seperti ini. Reksadana adalah produk yang memudahkan kita dalam berinvestasi di pasar modal dan dana investasinya dihimpun dan dikelola oleh manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sahabat Mirai Aset bisa mempercayakan dananya untuk dikelola oleh para manajer investasi. Nah, untuk membelinya, sahabat Mirai Aset bisa datang ke agen penjual dan salah satunya adalah Mirai Aset. Memang banyak kasus investasi yang mengkhawatirkan terkait investasi bodong ataupun gagal bayar. Nah, ini gimana nih kalau terkait keamanan dan kepercayaan terhadap investasi reksadana nih Chika? Baik sahabat Mirai Aset, yang pertama untuk menjawab tadi kita harus lihat dulu pihak-pihak yang berperan penting dalam reksadana. Jadi kita bisa lihat ada 5 pihak. Yang pertama manajer investasi, yang kedua bank kustodian, yang ketiga agen penjual, yang keempat regulator yaitu OJK, dan yang kelima investor. Oke, jadi ini terdiri dari beberapa bagian ya, yang tidak cuma satu. Jadi mereka mempunyai accountability dan tanggung jawabnya masing-masing ya. Betul sekali, semua pihak
tetap punya hak dan tanggung jawabnya. Nah, untuk manajer investasi, tugas mereka hanya mengelola portofolio efeknya nih Alia di dalam reksadana tersebut. Kemudian kalau sahabat Mirai Aset bertanya, lalu dana kami disimpannya di mana? Nah, dananya disimpan di bank kustodian. Dan bank kustodian ini juga memisahkan dana dari reksadana tidak dianggap sebagai kekayaan mereka. Jadi disinilah keamanannya. Jadi bisa dibilang dana para investor tidak akan hilang ya karena terkelola di sebuah bank. Betul, dan tidak dianggap sebagai kekayaan bank tersebut. Nah, yang ketiga adalah agen penjual efek reksadana. Sahabat Mirai Aset bisa datang ke tempat-tempat yang sudah berlisensi APERT, yaitu misalkan perbankan, sekuritas, dan juga ada online platform khusus reksadana. Jadi aksesibilitas untuk nasabah berinvestasi ini sudah banyak banget ya? Sudah banyak, tapi tentunya pastikan sahabat Mirai Aset memilih yang benar-benar dapat dipercaya juga ya pada saat melakukan transaksi reksadananya. Betul banget. Kemudian yaitu regulator. Semua pihak tadi, manajer investasi, bank kustodian, dan agen penjual efek reksadana diawasi dan diregulasi oleh pengawas otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir adalah investor sendiri, orang yang membeli dan bisa mempercayakan dananya ke manajer investasi untuk dikelola dan diinvestasikan di portofolio efek pasar modal. Mirai Aset Sekuritas Indonesia sebagai salah satu agen penjual reksadana sering mendapati satu pertanyaan ini, yaitu terkait jam perdagangan reksadana. Yes, jadi jam perdagangan reksadana sedikit berbeda dengan jam perdagangan bursa untuk saham, Alia dan sahabat Mirai Aset. Dalam pembelian atau penjualan reksadana, ada istilah yang umumnya dikenal sebagai cut off time. Apa sih cut off time itu? Cut off time adalah batas waktu penerimaan transaksi per hari bursa yang berlaku baik untuk pembelian atau subscription, penjualan kembali atau redemption, dan pengalihan, yaitu switching. Cut off time reksadana di agen penjual efek reksadana bisa berbeda. Untuk di Mirai Aset kami menentukannya di jam 12. Lalu apa sih sebenarnya implikasi dari cut off time reksadana ini? Jadi begini sahabat Mirai Aset, transaksi pembelian, penjualan kembali maupun pengalihan produk reksadana yang dilakukan sebelum cut off time akan diproses dan masuk pada hari bursa yang sama dengan mengikuti harga nilai aktiva bersih atau NAB per unit pada hari tersebut. Sedangkan transaksi pembelian, penjualan kembali maupun pengalihan produk reksadana yang dilakukan setelah cut off time akan diefektifkan pada hari bursa berikutnya dan mendapatkan NAB per unit penyertaan di hari bursa berikutnya. Agar sahabat Mirai Aset makin memahami dan mengerti reksadana, tadi Cika sempat mention nih yang namanya nilai aktiva bersih atau NAB. Bisa dijelaskan ke sahabat Mirai Aset? Sahabat Mirai Aset, singkatnya nilai aktiva bersih adalah harga dari produk reksadana yang sudah net. Jadi reksadana ini bukan objek pajak Alia, makanya NAB-nya itu sudah net. Ini salah satu keuntungan kita berinvestasi reksadana, jadi tidak ada pajak ya? Betul, tepat sekali. Selanjutnya, unit penyertaan merupakan jumlah unit yang dimiliki oleh investor. Contohnya seperti ini, setiap reksadana baru, NAB-nya 1000 Alia. Jadi kalau baru launching ya, satu unit itu harganya 1000 kan? Betul. Kalau sahabat Mirai Aset berinvestasi Rp100.000, maka unit penyertaan yang sahabat Mirai Aset punya adalah 100.000 dibagi 1000. Jadi 100 unit penyertaan. Jadi itulah jumlah unit penyertaan yang menjadi kepemilikan dari para investor. Sahabat Mirai Aset, sebelum kita menutup diskusi ini, kita tanya yuk ke Cika nih sebagai seseorang yang sudah memiliki pengalaman belasan tahun di dunia reksadana. Biasanya kekhawatiran dan kebingungan investor untuk transaksi reksadana ini apa aja sih? Pertama, investor harus mengetahui dulu berdasarkan peraturan untuk pencairan reksadana maksimal T+7. Jadi manajer investasi harus memastikan dana tersebut sudah diterima di rekening nasabah maksimal T+7. 7 hari waktu kerja ya? Betul, 7 hari waktu kerja ataupun hari bursa. Kita ambil contoh pencairan reksadana pasar uang. Kalau investor mencairkannya hari Jumat, sebelum cut off time, sebelum jam 12 siang. Maka secara best effort, reksadana tersebut pencairannya akan diterima di rekening nasabah
T+1 hari bursa berikutnya. Jadi di hari Senin sore biasanya Alia. Oke, ini khusus untuk reksadana Pasar uang. Tapi best effort ya sahabat Mirai Aset, karena tetap manajer investasi punya waktu maksimal T+7 hari kerja atau hari bursa. Kita naik sedikit nih ke reksadana saham. Oke. Reksadana saham biasanya best effort manajer investasi dapat mencairkannya diterima di rekening nasabah di T+4 hari bursa. Jadi teman-teman sahabat Mirai Aset bersabar ya. Kita harus tahu dulu tadi kapan kita transaksikan penjualan kembalinya, sebelum cut off time atau setelah cut off time. Setelah itu baru nih kita tambahin kira-kira T plus berapa ya terkait dari aset kelas reksadana tersebut. Reksadana pasar uang kah? Reksadana obligasi kah? Reksadana campuran kah? Atau reksadana saham? Singkatnya nih, saya mau ajak sahabat Mirai Aset untuk transaksi pencairan reksadana sebelum jam 12, yaitu sebelum cut off time. Dan sabar menanti pencairan reksadana kamu diterima di rekening maksimum T+7 hari bursa. Terima kasih ya Cik atas informasinya yang bisa membantu sahabat Mirai Aset makin paham dengan investasi reksadana. Terima kasih Alia. Sahabat Mirai Aset, berinvestasi di reksadana itu adalah pahami dan nikmati. Pahami transaksinya, pahami juga tingkat resikonya, dan sahabat Mirai Aset tinggal menunggu cuan atau potensi keuntungan dari investasi di reksadana. Makanya sahabat Mirai Aset selalu saksikan Belajar Bareng Mirai Aset di YouTube kesayangan kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!